Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Talita Larasati, NIM 114210006 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai punahnya bahasa daerah di Indonesia. Pertama-tama, kita harus tahu dulu dong, apa itu bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang lazim digunakan di suatu daerah yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kira-kira ada berapa sih bahasa daerah di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 718 bahasa daerah dari 2.560 daerah pengamatan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Fakta ini didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan sejak 1991 hingga 2019. Jumlah bahasa ini tidak termasuk dialek dan subdialek. Sayangnya, bahasa-bahasa daerah di Indonesia mengalami sebuah ancaman besar berupa kepunahan bahasa. Kepunahan bahasa adalah terjadinya pergeseran total dari satu bahasa ke bahasa yang lain dalam satu komunitas itu. Kemendikbud sendiri menggolongkan status bahaya bahasa daerah menjadi 6 golongan, yaitu aman, rentan, mundur, terancam, kritis, dan punah. Yang pertama, aman. Artinya, bahasa daerah masih dipakai oleh semua anak dan semua orang dalam etnik tersebut. Terdapat 26 bahasa yang berstatus aman, contohnya bahasa Jawa. Yang kedua, rentan. Artinya, penutur bahasa tersebut jumlahnya tidak banyak. Terdapat 19 bahasa yang tergolong rentan, contohnya bahasa Usku dari Papua. Yang ketiga, mundur. Artinya, sebagian penutur anak-anak dan kaum tua tidak menggunakan bahasa daerah itu. Ada 3 bahasa yang tergolong mundur, contohnya bahasa Hitu dari Maluku. Yang keempat, terancam. Artinya, penutur usia 20 tahun ke atas jumlahnya sangat sedikit, sementara generasi tua tidak mengajarkan bahasa kepada anak-anak. Terdapat 25 bahasa yang terancam, contohnya bahasa Hulung dari Maluku. Yang kelima, kritis. Artinya, tidak ada penutur muda. Penutur bahasa daerah berusia 40 tahun ke atas, yang jumlahnya juga sangat sedikit. Terdapat 6 bahasa yang tergolong kritis, contohnya bahasa Saponi dari Papua. Dan yang terakhir, punah, artinya tidak ada penutur sama sekali. Terdapat 11 bahasa yang sudah dipastikan punah, contohnya bahasa Tandia dari Papua Barat. Selanjutnya, kita akan membahas faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Yang pertama, pengaruh bahasa mayoritas. Sebuah bahasa daerah yang tidak dapat bersaing dengan bahasa lain dalam daerah yang sama akan mengalami pergeseran dari bahasa yang berada pada ranah tinggi seperti pendidikan ke bahasa yang berada pada ranah rendah seperti keluarga. Jika bahasa tersebut terus terdesak, bahasa akan sekarat dan pada akhirnya akan punah. Yang kedua, globalisasi. Era globalisasi yang terjadi dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, misalnya ekonomi, telah mendorong manusia untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan penutur dari negara lain. Untuk itu, diperlukan sebuah bahasa yang diakui sebagai alat komunikasi internasional, yaitu bahasa Inggris. Hal ini secara perlahan dapat mempengaruhi persentase pemakaian bahasa daerah menjadi lebih kecil karena orang-orang lebih mengutamakan penggunaan bahasa Inggris. Yang ketiga, migrasi. Migrasi yang dilakukan oleh penduduk dapat mempengaruhi keberadaan bahasa daerah. Ketika seseorang pergi merantau, dia akan menyesuaikan bahasanya dengan bahasa di tempat baru. Hal ini dapat menyebabkan seseorang lupa dengan bahasa daerah asalnya. Yang terakhir, kurangnya penghargaan terhadap bahasa daerah. Hal ini dapat terjadi di mana saja, tapi cenderung terjadi pada generasi muda. Salah satu penyebabnya adalah pandangan mereka bahwa bahasa daerah kurang bergengsi atau sampungan. Agar tidak punah, perlu dilakukan upaya-upaya untuk melindungi dan melestarikan bahasa daerah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus semangat dalam mempelajari bahasa daerah, baik secara mandiri ataupun dari orang tua. Yang kedua, kita harus membiasakan diri menggunakan bahasa daerah. Yang ketiga, kita bisa membuat karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah. Yang keempat, kita juga bisa membuat video tutorial cara berbicara menggunakan bahasa daerah agar semakin banyak orang yang tahu cara berbicara menggunakan bahasa daerah. Dan yang terakhir, kita bisa menghidupkan bahasa daerah dalam lomba-lomba seperti membaca puisi ataupun pidato. Tibalah kita di penutup. Saya akan menutup presentasi ini dengan sebuah quotes dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian presentasi dari saya, kritik, saran, ataupun masukan dapat dikirimkan melalui media sosial saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.